Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Masih semangat untuk belajar firman Tuhan? Saya harap masih semangat ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Ini kisah tentang Abraham ya teman-teman. Baik, saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Ya, teman-teman, kalau kita mempelajari di Alkitab ini ya, kisah Abraham ini dimulai atau didahului ya dengan dua kisah besar ya tentang peradaban manusia. Kisah apa itu? Kisah tentang yang pertama, kisah tentang air bah ya. Kita tahu bahwa di zaman Nuh itu manusia itu begitu jahatnya ya, sampai Tuhan tuh merasa menyesal telah menciptakan manusia. Karena itu Tuhan memusnahkan manusia itu dengan mengirim air bah. Dan yang kedua tentang Menara Babel. Kita tahu bahwa kisah ini dimulai dengan menyatunya orang pada zaman itu, karena memang pada saat itu bahasa dan logat mereka itu masih sama. Jadi mereka bisa saling mengerti, dan kemudian mereka merancangkan untuk membangun sebuah menara di bawah pimpinan Nimrod, dan mereka menginginkan menara itu yang sampai puncaknya itu ke langit ya. Dan Tuhan melihat itu sebuah kesombongan, dan akhirnya Tuhan menggagalkan rencana tersebut dengan mengacaukan bahasa mereka. Yang tadinya mereka satu bahasa dibuat berbeda-beda. Akhirnya mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Karena tidak mengerti itulah akhirnya proyek Menara Babel ini batal ya. Mereka kemudian terserak ke berbagai tempat begitu ya teman-teman, tidak lagi menyatu, dan demikianlah kisah tentang Menara Babel. Nah, setelah itulah kita melihat di Alkitab ini kisah tentang panggilan Abraham ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat bahwa kisah tentang panggilan tentang Abraham ini itu terjadi karena Tuhan tuh memiliki satu proyek. Apakah proyek itu? Proyek itu adalah proyek tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa ya. Dan kita bisa melihat, atau mungkin kalian nanti akan membacanya sendiri ya, di mana bahwa di ayat-ayat sebelumnya, di sebelum ayat di pasal 21 ini ya teman-teman, Abraham itu dipanggil ketika dia masih berkumpul bersama keluarganya di Ur Kasdim. Tuhan itu mempunyai rencana, atau kita boleh menyebutnya suatu proyek begitu ya. Dan Tuhan memanggil Abraham untuk masuk di dalam proyeknya Allah. Dan
panggilan itu mengharuskan Abraham untuk keluar dari tempat tinggalnya, dari sanak saudaranya, untuk dipimpin Allah ke satu tempat yang dia tidak tahu di mana, ya, dan dia memang tidak diberitahu. Dan ini adalah sebuah kemustahilan, ya, kemustahilan yang pertama menurut saya, bahwa bagaimana orang itu bisa begitu percayanya, begitu ya, percayanya sampai-sampai dia atau Abraham ini mau dipanggil, mau disuruh keluar dari tempat dia tinggal dan dipisahkan dari sanak saudaranya. Dan pada zaman Abraham itu saya percaya ya bahwa sistem kekerabatan itu sangat erat sekali ya. Jadi permintaan Tuhan kepada Abraham untuk keluar dari tanahnya, dari sanak saudaranya, itu sebuah permintaan yang sebenarnya berat ya. Tetapi kita melihat bahwa Abraham demikian percayanya kepada Allah ini untuk percaya sepenuhnya dan mengikuti proyeknya Tuhan ini. Dan di kisah selanjutnya Tuhan menjanjikan bahwa Abraham ini akan menjadi bapa dari banyak bangsa ya. Keturunannya itu akan banyak seperti debu tanah dan juga seperti bintang-bintang di langit. Nah, teman-teman, kemudian Abraham ini ketika itu dijanjikan kepada dia itu juga